bagian yang masalah tentu adalah masalah SDM seperti kata Prof tadi. Tapi beberapa sekarang anak muda luar biasa, Profesor. Adanya gerakan Indonesia mengajar. Ini kan kita udah ada kesadaran. Yang utama kita sekarang adalah masalah memang bangsa kita ketidaktahuan. Pemerintah bagus sekarang ada program wajib belajar 9 tahun, mungkin nanti 12 tahun, minimal kita SMA. Ya, kalau tempoh hari kita banyak SD, banyak malah yang buta huruf juga masih ada. Jadi adik-adik mengabdi di mana saja. Tapi untuk tadi kita telah lihat di sini dari tema kita, peran demokrasi dan kemajuan ekonomi untuk menjadi negara yang besar. Indonesia banyak diramalkan, insya Allah ke depan akan menjadi negara besar. Jadi Profesor sudah singgung, kita punya sumber daya, kita punya manusia yang banyak, apalagi itu salah satu faktor. Masih banyak yang lain. Yang gak kalah penting tentu adalah SDM. Pengalaman saya di dunia bisnis, yang agak kurang yang susah kita mencari SDM adalah SDM yang tingkat level di atas dan menengah. Kalau level di bawah bangsa kita adalah bangsa yang taat, bangsa yang kuat bekerja, dan bangsa yang patuh. Saya pengalaman bagaimana karyawan kita yang level operator, level buruh kasar itu sangat menghargai kita. Saya nggak suka kadang-kadang kalau misalnya Salman cium tangan, mereka semua cium tangan. Begitu benar mereka mengharapkan kita untuk mengubah nasib mereka. Jadi mereka selalu melihat kita sebagai pimpinan itu banyak sebenarnya keinginan mereka, banyak sebenarnya yang mereka titip ke kita. Ya, bahwa mereka sendiri siap mengabdi ke kita itu terlihat. Bangsa kita adalah bangsa yang gampang dimotivasi. Tapi memang level-level menengah dan atas mungkin tadi kata Pak Abu Bakar juga masalah komitmen. Profesor juga mengatakan mungkin masalah tidak yakin dengan bangsa sendiri, tidak percaya diri semacam itu. Kita mampu kok. Jadi itu yang saya lihat dalam pengalaman mencari tenaga kerja. Dan seandainya nanti Anda juga memutuskan menjadi pengusaha, biarlah level yang atas. Anda juga jangan terlalu pelit. Kalau misalnya ada karyawan yang bagus, ya daripada dibajak, mereka hanya mencari kelebihan gaji sedikit ya, kita kasih aja lebih. Anda kan juga nyaman ya. Kadang-kadang itu yang kita susah. Istilahnya kita selalu melihat adalah standar di luar gaji kamu cuma 10 juta, masa saya gaji kamu 20 juta? Kenapa dengan 20 juta? 10 juta satu tahun cuma 100 juta, tapi kita nyaman. Gara-gara hanya duit, karena merasa di luar standar, ya kita hilang kesempatan. Jadi untuk menyambut masa yang besar tadi yang paling butuh sekarang kita adalah guru. Jadi di antara Anda nanti juga ada yang mau jadi guru, luar biasa. Nanti jangan ada pikiran saya kuliah di luar negeri, ngapain saya jadi guru? Sekolah-sekolah bagus-bagus sekarang. Adanya penabur internasional, sekolah Islam terpadu, adanya sekolah-sekolah dari luar negeri, ya itu kan butuh guru. Guru kita nggak kalah bagus. Ya, gaji guru sekarang besar-besar. Ya, yang paling penting bagaimana sekarang kita bisa menularkan pengetahuan kita terhadap siswa-siswa. Kalau kita lihat ya, kita dulu katanya ekspor guru ke Malaysia. Kalau dulu istilahnya kalau misalnya guru, kalau ilmunya 100, makin ke bawah makin menipis. Sekarang tinggal guru-guru di Indonesia seperti sekarang. Ya, yang pemerintah pontang-panting kita lihat Bapak juga dari BSNP mungkin tahu ya. Bagaimana sekarang pemerintah membuat sertifikasi dan sebagainya jalan pintas. Tapi itu tadi, banyak sekarang yang menjadi guru itu bukan karena kemauan. Ya, jadi kata Profesor saya setuju. Kerjakanlah apa yang kita sukai, sukailah apa yang kita kerjakan. Walaupun guru sekalipun, sekarang gaji lumayan besar kok guru. Jadi yang utama memang masalah di bisnis ini adalah masalah sumber daya. Sumber daya di samping juga masalah pemahaman, pengetahuan, komitmen di sini adalah masalah sikap mental dan percaya diri. Dan ini juga barangkali tidak salah juga kita lihat bahwa dalam perjalanan bangsa kita, memang dari awal kita tidak diciptakan sebagai entrepreneur. Belanda jajah kita 350 tahun. Apa yang dibuat oleh Belanda? Di Indonesia, pekerjaan yang paling hina itu adalah marketing. Ngapain saya cari mantu seorang marketer, kata mertua. Itu hanya menghabiskan telapak sepatu. Ya, yang dicari adalah orang-orang barangkali kalau zaman dulu kan amtelar istilahnya ya. Pegawai itu sangat dihargai. Orang tua senang dengan pegawai, kenapa? Karena celananya licin ya. Saya ingat ya, pernah saya dengar celananya mesti disetrika, sepatunya mesti disemir. Kamu kawin sama pengusaha, lihat aja, kumel, kucel gitu ya. Celana nggak disetrika, penampilan semacam itu.
Tapi yang kita butuhkan sekarang Indonesia adalah pengusaha dan pengajar. Katanya 2025 Indonesia negara besar. Tapi kalau tidak ada pengusaha, tidak ada pengajar yang baik, bagaimana kita bisa jadi bangsa yang besar? Ya, kita jadi penonton, kata profesor tadi. Kita ini adalah lahan sekarang. Karena kita tidak berdaya, karena kita tidak punya pengetahuan. Semua orang investasi datang ke Indonesia. Saham yang paling bagus sekarang di Indonesia stabil. Ya, kenapa? Karena Indonesia ini adalah negara yang sumbernya banyak, gitu ya. Kalau ada agak tenang sedikit, diganggu dari luar sedikit ya, bergejolak sedikit ya. Ada saja problem dari luar ya. Memang kita dikuasai karena kita tidak paham. Karena kita gampang dihasut. Ya, disuruh bakar, rame-rame bakar. Itu karena tidak tahu. Jadi yang utama sekarang adalah ketidaktahuan, itu adalah pengetahuan, pendidikan. Di zaman Belanda dulu dihargai adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya barangkali semacam pegawai. Pada Belanda datang ke Indonesia adalah pedagang. Itu kan VOC. Mereka itu pedagang ya, kita nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti ilmu marketing. Supaya mereka yang menikmati hasil bumi kita. Bagaimana Singapura negara kecil, kaya. Padahal mereka dagang. Padahal kadang-kadang kita dagang itu adalah hina. Yang utama di kita sekarang adalah orang-orang yang intelek ya, bekerja di Sudirman mungkin di lantai sekian mungkin lebih terhormat ya. Kenapa Anda nggak mencoba berusaha punya karyawan 5-10 orang kerja di Kalimantan, kenapa tidak gitu? Ya, jadi sebenarnya keberanian semacam itu. Kalau Anda berani, lupakan sekarang melamar, ya, buka usaha baru. Setiap Anda punya karyawan 5-10 orang sangat bermanfaat bagi negara, sangat membantu. Anda mau jadi guru silakan, ya. Seperti Pak Abu Bakar tadi bilang ya, rezeki akan kemana? Yang penting kita bahagia dalam hidup kita yang sekali ini kita memilih jalan yang membahagiakan orang. Seperti tadi saya sampaikan masalah Belanda. Kalau Belanda sendiri kita lihat bagaimana mereka telah menanamkan sekian lama ya, 350 tahun. Setelah Belanda datang lagi pemimpin kita hampir sama, gayanya hampir sama dengan penjajah, walaupun mereka sebenarnya bangsa kita juga. Kalau zaman Orde Baru Anda lihat ya, susah kita mendapat kesempatan untuk bisnis. Kenapa? Di zaman Orde Baru itu bisnis boleh dikatakan dikuasai. Dulu tidak mungkin, kemarin saya 2 tahun yang lalu ada Horizon Investment itu kita bikin pabrik tepung. Mana mungkin dulu, Bogasari yang menguasai. Sekarang boleh ya, mari kita Bekasi bikin pabrik tepung terigu. Sekarang terbuka, Anda banyak kesempatan. Di zaman pemerintahan juga di Orde Baru, belum demokrasi. Ini sekarang kan mengoptimalkan pro demokrasi. Ini kesempatan. Di zaman Orde Baru kita lihat dulu yang tumbuh adalah calon-calon. Kita nggak punya pengusaha, ya, karena nggak perlu pengusaha. Usaha dikuasai negara, yang jadi di lingkungan negara adalah calon-calon semua. Mau beli apa saja kita beli. Beli jarum kita beli ke Cina, ya, dapat komisi. Beli tepung sebagainya. Jadi mental kita memang adalah mental calo jadinya, ya. Karena kita mencari jalan pintas, karena kita tidak punya ilmu bisnis. Kita tidak ngerti barang kita diambil, Belanda bawa rempah-rempah kita, mereka menguasai Eropa. Sekarang kita dikuasai oleh Singapura. Ya, negara kecil mengatur 200 sekian juta. Kenapa? Karena kita tidak punya ilmunya. Kita tidak punya pengetahuan. Sekarang Anda punya kesempatan, Anda kuliah di luar negeri, Abu Bakar juga, dari Pak Abu Bakar juga singgung. Bagaimana Anda bisa melihat peluang yang ada. Tapi sebenarnya nggak seperti dulu ya. Kalau dulu kita lihat bagaimana orang yang kuliah di luar negeri dapat kesempatan. Saya pernah baca yang namanya Bob Sadino, pernah lihat bagaimana istilahnya dia beternak ayam atau tumbuhan yang hidroponik dibawa ke Indonesia. Waktu itu belum ada. Ada yang namanya TikTok, usaha TikTok. Saya pernah ketemu kira-kira 20 tahun yang lalu. TikTok itu adalah supermarket kecil di daerah Jakarta Timur, tapi top. Ya, benar-benar top artinya menengah ke bawah. Marketnya menengah ke bawah tapi penuh. Dia belajar itu karena dia dulu pernah di Australia tahun 70. Masih bisa dia lihat apa yang belum ada, bisa dia bawa ke Indonesia. Tapi kalau ada sekarang mungkin beda lagi masalahnya ya, karena dari komputer saja orang bisa lihat apa yang dilakukan di luar negeri. Tapi di sini barangkali bagaimana sebenarnya di sini adalah inspirasinya. Bagaimana orang di sini bekerja, bagaimana semangatnya. Seperti yang disampaikan Prof tadi dengan santai tapi luar biasa kalau kata saya. Ya, bagaimana kita asik pakai Facebook dan sebagainya. Coba di sini betapa ketatnya kalau Anda beli SIM card. Semua ditanya, semua di Indonesia terlalu gampang. Untuk tipu-tipu sekarang Prof ya, kirim nomor ini ya, kirim duit ke sana ke sini, luar biasa di Indonesia. Jadi kenapa? Ini adalah kekurangan barangkali ya, mungkin kita saling memberitahu apa yang baik, kita saling kurang kita memberi pengajaran sebagai kita orang yang tahu, ya.
kurang kita memberi pengajaran